Menikmati segelas kopi yang mau habis. Oke. Rasanya masih kayak kopi, lur. Oke, ada satu media yang bikin saya nggak srek ngopi seperti yang saya bilang. Nah, di sini ada bekas serangga, terus sayapnya ketinggalan, terus di sini badannya coba saya tarik pakai solasi, malah hasilnya kayak gini, lur. Nah, ada kelihatan kayak model mewek, terus ada bekasnya. Oke, nanti kita baikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Braslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya, lur. Oke, di luar sana ada suara berisik sekali motor lewat. Jadi ya maklum aja karena tempatnya di pinggir jalan. Kalau misalnya ada keberisikan yang tidak terduga ya, misalnya ada suara ayam apa itu ya diabaikan saja. Oke, di sini kita langsung saja buatkan proses perbaikan daripada clear coat yang kemarin rusak yang kita bahas di video sebelumnya ya. Wih, itu motor laju betul. Gini, setelah saya putuskan bahwasanya daripada nanti ada pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh dulur-dulur yang ada di video yang sebelumnya. Misalnya ada pertanyaan, Bang, saya tunggu video perbaikan clear coat-nya. Nah, di sini langsung saya buatkan saja. Oke, di sini kita langsung saja masuk di sesi sanding atau pengamplasan. Untuk mode pengamplasan saya pakai mode wet sanding atau mode basah. Pengamplasan menggunakan air ya. Untuk grid pemilihan saya pakai 800. Nanti setelah 800-nya selesai itu kita sambut dengan ukuran 1000. Nah, inilah keuntungan daripada teknik pengaplikasian clear tanpa flash off atau tanpa jeda ya. Jadi untuk kotoran itu di atasnya clear ya, lur. Jadi untuk perbaikannya itu lebih mudah daripada misalnya ada kotoran itu ketanam di dalam clear, itu perbaikannya lebih susah. Otomatis kita akan mengulang base coat-nya. Kecuali kalau kita bisa menghilangkan kotoran itu sampai hilang ketika pengamplasan, tapi sangat rawan sekali dalam soal pengamplasan. Kalau media itu sampai terkikis ya otomatis kita akan mengulang lagi untuk bagian base coat dan kita akan sulam lagi ya, atau kita sol lagi di bagian yang terkikis. Oke, untuk pengamplasan tetap hati-hati jangan sampai terkikis sampai ke bagian catnya. Oke, untuk proses pengamplasan kita mungkin skip aja, kita langsung lanjut ke bagian mixing ratio. Nah, untuk mixing ratio di sini kita pakai clear yang kemarin kita pakai yang 2080 untuk jenisnya itu HS, dan untuk pemakaian thinner di sini kita pakai di 20% karena mengingat nozzle yang akan kita pakai ini nozzle-nya kecil ya, 0,8, dan membutuhkan viskositas yang mungkin lumayan cukup rendah. Jadi kalau kita maksa nggak pakai thinner mungkin bisa, tapi ya sedikit rekoso atau sedikit sengsara alatnya. Jadi di sini kita tetap pakai mixing ratio yang awal. Jadi untuk perbandingan 2:1 banding 20% thinner gitu ya, lur ya. Kita untuk mixing rasionya sedikit saja karena yang akan kita aplikasikan ini hanyalah selebor sedikit aja. Jadi misalnya nanti pengaplikasiannya sisa ya mungkin sisa sedikit, jadi buangnya itu nggak banyak gitu ya, lur ya. Kalau menurut saya sih lebih baik sisa daripada kurang, karena nanti kita akan buat mixing rasio lagi gitu ya, lur ya. Oke, seperti biasa yang katanya HS ini gampang popping, gampang meler, nanti kita akan coba taklukkan menggunakan Meiji F55 nozzle 0,8. Seperti apa hasilnya nanti. Oke, untuk proses mixing sudah selesai. Langsung saja di sini kita akan pasang menggunakan tabung RPS dan adapter Avalon ya. Jadi di sini saya untuk tabungnya saya rubah menggunakan RPS SATA. Jadi lebih asik dan lebih enak ketika kita mainnya satset, main buat main cepet itu nggak khawatir tumpah gitu ya, lur ya. Oke, untuk pengamplasan tadi kan sudah kita selesaikan. Nah, untuk penampakannya seperti ini, dia itu kelihatan halus sekali, nggak ada sisa-sisa baretan yang ada ya, lur. Oke, lur, ketika kita mau melakukan clear di atas clear atau flow coat, yang bahasa gaulnya itu flow coat, kita itu selain memperhatikan tingkat kekeringan daripada clear pertama dan
yang perlu diperhatikan itu adalah pemilihan grade amplas. Kalau kita pemilihan grade amplasnya itu salah atau terlalu kasar sehingga mengakibatkan baretan-baretan yang mungkin masih dalam. Nah, itu di situ juga bisa menjadi momok atau menjadi indikasi yang namanya keriting. Gitu ya lur ya. Jadi perhatikan untuk pemilihan amplas dan cara pengamplasannya itu yang rapi. Jadi mana bagian yang sudah diamplas, mana yang belum, itu bisa diketahui oleh sang operator yang mengamplasnya itu ya. Oke, seperti biasa, seperti hal-hal sebelumnya, ketika kita mau melakukan clear coat, alangkah baiknya di sini kita lap bersih. Untuk cairan tadi yang saya pakai itu silicone remover atau degreaser ya. Terus kita lanjut menggunakan tagloop. Untuk tagloop fungsinya sudah tahu, untuk menyerap mungkin ada sisa-sisa debu atau kotoran atau peritilan-peritilan kain fiber tadi, gitu ya lur ya. Oke, untuk teknik pengaplikasiannya di sini karena spray gunnya kecil, jadi untuk setelannya saya bikin full wide open atau bagian pattern saya buka full, untuk fluid saya buka full, terus untuk angin saya di sini pakai 2 bar pas ya lur ya. Oke lur, untuk teknik yang saya pakai, sering yang saya bilang kita pakai one piece application aja, udah pakai itu aja, karena saya nggak mau ngulang lagi. Nggak mau ngulang lagi, ada kotoran lagi, apalagi sampai ketanam. Nah, kalau kita pakai yang model flash off itu sangat rawan, karena ini saya pengennya sekali tembak jepret jadi. Untuk perbaikan mungkin perbaikan minor. Nah, untuk mensiasati clear yang responnya cepat, di sini untuk gerakan kita bikin cepat juga lur. Jadi jangan model yang kuro cepret itu akibat pertama pasti mewek, yang kedua popping. Nah, oke. Untuk mode tembakan saya, untuk jarak itu saya pepetkan lur, karena kalau kita mepet otomatis kita dapetin droplet yang halus. Kalau kita semakin jauh jaraknya, kita dapetin droplet yang gede-gede. Nanti untuk sesi flow time itu akan sangat mengganggu atau sangat menghambat. Nah, supaya sesi flow time-nya itu cepat dan kita dapetin tembakan yang halus, kita pepetin spray gunnya mungkin di jarak 10 sentian ya, nggak sampai 12. Oke, nanti kita akan review hasilnya. Oke lur, ini adalah hasil tembakan tadi malam yang kita perbaiki. Untuk yang ada macam kotoran, terus ada kayak luka gitu ya lur, ini sudah hilang. Terus untuk kondisinya seperti ini. Nah, oke, bilang lek coli kalau ngerekam gini, miring gini. Wih, lur. Dan alhamdulillah nggak ada yang namanya meler terus popping lagu lama. Usahakan dulur-dulur sekarang sudah mulai pinter ya. Jadi gimana caranya menangani hal-hal seperti itu. Oke, semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Cakep sekali efeknya. Lur, karena slip bore itu kan bisa dipasang terakhir dan bagian media sudah saya koreksi. Di sini sudah saya pasang ke unitnya. Untuk bagian plastik kemarin kita pakai dashboard coating dan di sini sudah kelihatan ya lur ya. Oke, seperti inilah hasilnya. Silahkan dinilai sendiri dan saatnya saya pencairan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ya, hati-hati ya. Yuk. Ya.